Halo, Halo, selamat sore dengan Mbak Desi Simanjuntak. iya, halo Mbak Lia. Apa kabar? Udah lama banget ya. Udah berpuluh-puluh Iya, tahun yang lalu ya. udah berpuluh-puluh tahun yang lalu nggak ketemu. Nggak ketemu. Terakhir kayaknya di Balsam ya Mbak Desi ya. Kita makan nasi ari ya, nasi goreng. Oh gitu ya? Malah lupa lagi udah. Balsamnya udah nggak ada lagi. Balsamnya udah nggak ada lagi jadi takor ya. Oke Mbak Desi, sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya nih buat Sama. ngobrol-ngobrol sama saya di podcast podcast kacamata kita ini ya Mbak Desi buat bincang-bincang seputar topik yang berkaitan sama COVID-19. Pasti ini Mm-mm. lagi sibuk-sibuknya apa mengerjakan riset-riset ya dan juga pasti juga apa sedang terus di rumah untuk menjaga kesehatan. Ya, Thank you ya iya Mbak Desi work from ya. home. Ya, Heeh. sama-sama. Ya, Oke, yuk kita mulai ngobrol-ngobrolnya Mbak Desi ya. Ini kan Mbak Desi sekarang tinggal di Taipei ya. ya, Dan kalau nggak salah kan waktu itu Mbak Desi pindah dari Singapura ke Taipei Singapura. itu, waktu Ya, itu kan pas wabahnya sedang mulai berkembang dengan eh, sedang menyebar dengan cukup pesat ya waktu itu ya Mbak Desi ya. ya, jadi Mm-mm. nggak sebenarnya waktu itu pas lagi masih ini ya, masih agak adem-adem Oh gitu masih agak adem Januari. justru. Oke, bulan apa tuh kira-kira Januari, Mbak Desi? Januari Oh pertengahan. Januari pertengahan. Oke. Mm-mm. Jadi belum belum naik sih. Oke oke. Nah jadi, selama Mbak Desi mulai tinggal di Taipei sampai sekarang, apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan untuk penanganan wabah ini Mbak, karena Taiwan dianggap sebagai salah satu negara yang cukup berhasil ya dalam penanganan wabah ini? Mm-mm. Jadi ya mungkin kita tarik ke belakang lagi ya Mhm sebelum mhm. saya datang. Oke, Jadi mhm. ini apa? Ini salam sehat dari Taipei nih untuk kita semua ya. Siap, salam sehat juga dari Sydney. Iya, ini keadaan memang sangat sangat ini ya sangat berbahaya di luar. Mhm mhm. Tetapi untuk khususnya untuk Taiwan ini banyak yang mengatakan bahwa Taiwan ini adalah negara yang paling berhasil itu untuk Betul. mencegah atau menangani urusan virus Mhm ini. mhm mhm. Jadi untuk sebagai informasinya awal, Mhm ini bisa saya bagikan mhm. di Taiwan sekarang ada 426 kasus Oke. sampai hari ini. Mhm Total gitu ya, mhm. 426 kasus itu dihitung dari Januari. Jadi bukan Oh dihitung oke. Maret gitu ya. Udah dari awal, dari Oke Januari, dari oke oke. Mhm mhm. 426 dan yang meninggal itu hanya 6, Mhm. artinya Rendah 1,4 sekali ya persen. fatality rate-nya ya, Mbak, ya? Oke, mhm. Ya, Mhm. 1,4% fatality rate-nya. Jadi jauh di bawah yang ditetapkan oleh WHO ya. Betul. Mhm. Terus yang sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit udah 236. Oke, hampir setengahnya ya, setengah Uh, lebih malah ya, oke. Mhm mhm. dan perlu juga digarisbawahi ini dari 426 ini 343 sekitar segitu ya. Mhm. Itu kasus import. Jadi Oke, bukan dari dalam imported negeri. case ya, oke. Mhm mhm. Datang dari luar. Mhm mhm. Bukan bukan hanya orang asing tapi orang Taiwan yang juga mungkin pulang dari Betul, sekolah atau bagaimana dari gitu ya. kerjaan ya, oke, mhm. Jadi sekitar 56, hanya 56 yang dari dalam negeri dan ada tambahan sekitar 26 27 itu angkatan laut yang baru baru mendarat kira-kira tanggal 17 April yang lalu gitu. Oke, mhm mhm. Nah, kembali kepada kasus Taiwan. Kenapa Taiwan ini berbeda dari negara-negara lain ya? Mhm. Perbedaannya Taiwan ini pertama gini, kalau negara lain dia itu ketemu kasus dulu, baru Mhm. terus dia bikin tindakan, Oke. gitu ya, Mhm mhm. perintahnya. Tapi Mhm. kalau Taiwan sebelum ketemu kasus dia itu udah jaga-jaga, jadi udah Oke. dia sudah tahu gitu. Mhm Sebelum ada mhm kasus, mhm. sudah ada kebijakan dari negara untuk mencegah. Gitu Oke. ya. Jadi bulan Desember seperti kita tahu Mhm. apa namanya yang namanya wabah waktu itu corona aja namanya bukan COVID Oh ya. iya, belum di-rename, heeh. Belum. Belum dapat nama baru, belum selamatan. Jadi jadi penyakit infeksi saluran pernapasan Iya. ini kan mulai di Cina Desember ya Mhm mhm. di Wuhan ya kan. Iya. Nah, itu Taiwan sudah dengar itu Oke. bahwa ada kejadian seperti itu. Jadi pada waktu itu masih sekitar 20 Mhm pasien gitu ya mhm di mhm. Wuhan. Taiwan juga udah siaga. Mhm. Dan terus kemudian mereka mengadakan kayak hubungan-hubungan dengan dokter-dokter di Cina gitu ya. Waktu itu masih ditutupin ya.
Tapi Mhm. entah bagaimana caranya dokter-dokter Taiwan terus kemudian tahu. Oke. Nah, pada tanggal 31 Desember, Mhm. Taiwan yang sudah waspada gitu ya, Mhm. dia mulai mengawasi pesawat dan penumpang yang datang dari Wuhan. Oke. Jadi pada waktu pesawat dari Wuhan datang, itu penumpang nggak boleh turun dulu. Ini 31 Desember loh, dunia Mhm. belum tahu apa-apa nih. Iya, betul. Mhm. Mhm. Penumpang tidak boleh turun dulu, tenaga kesehatan dari Departemen Kesehatan Taiwan masuk ke dalam pesawat terbang. Mmm. Jadi ngeceknya di pesawat terbang, itu Mhm. penumpang masih Mhm. duduk semua. Mhm. Mhm. Oke. Mulai dicek, pisahkan yang ada gejala panas, batuk, sesak napas, dipisahkan dari yang sehat dan Mhm. yang itu diwajibkan karantina. Oke. Nah, pada tanggal yang sama, Taiwan itu mengirim email kepada WHO. Jadi dia Mhm. memperingatkan WHO bilang ini ada potensi penyebaran orang ke orang, Orang ke orang. human to human. Oke. Karena tadinya itu, dari hewan ke human ya, Mbak Desi ya? Nah, tadinya Mhm. tadinya bukan antar orang lah gitu. Mhm. Mhm. Dan Mhm. Oke. dan pada waktu dikatakan kepada Taiwan mengatakan Mhm. pada WHO, Mhm. Mhm. WHO tidak terlalu mempedulikan ya. Mmm. Ya kita tahu bahwa Taiwan bukan anggota WHO. Iya, betul. Heeh. Mhm. Dan cukup ironis karena coba aja lihat Betul. sekarang Mhm. Mhm. bukan anggota WHO tapi dia yang paling bagus penanganannya gitu kan. Betul. Mhm. Nah, Mhm. jadi waktu itu tanggal 31 Desember tidak dipedulikan. Karena pada waktu itu WHO lebih percaya kepada Cina. Mhm. Cina mengatakan pada waktu itu tidak ada bukti infeksi orang ke orang Oke. gitu. Mhm. Nah, baru pada tanggal 20 Januari Cina mengakui ada penyebaran orang ke Orang ke orang orang. gitu ya, Oke. manusia. Mhm. Ya, pada waktu itu ya udah berapa puluh hari telat ya, 20 Mhm. hari telat. Mhm. Mhm. Sementara Taiwan yang tidak dipedulikan WHO ini udah langsung membangun infrastruktur dia gitu. Mhm. Mhm. Perlu kita ingat, Taiwan pada tahun 2003 itu menderita wabah SARS. Oke. Ya. Jadi 2003 itu ada yang namanya Severe Acute Respiratory Syndrome, Mhm. SARS, Mhm. yang jumlah total kasus di Taiwan 346, Oke. korban 37, jadi di Mhm. atas 10%. Mhm. Ya. Cukup tinggi ya. Oke. Mhm. Keadaan seperti itu membuat Taiwan memang trauma gitu ya. Mhm. Mhm. SARS ini lebih kecil dari COVID, jauh lebih kecil dari COVID. Waktu itu seluruh dunia hanya 8.000 kasus Mhm. dan kematian hanya seluruh 8.000 lebih lah ya, Mhm. dan kematian 776 gitu Oke. ya. Fatality rate-nya lebih tinggi daripada COVID. Mhm. Cuman pada waktu itu Taiwan yang terkena wabah ini, jadi langsung membangun infrastrukturnya mulai pada tahun 2004 gitu. Mereka membuat apa yang namanya pusat komando epidemi gitu ya, Oke. National Health Command Center, pusat komando Oke. kesehatan nasional gitu. Oke. Membawahi berbagai macam pusat komando epidemi, Mhm. pusat Mhm. komando patogen Patologi. lah Oke. sebagainya Mhm. gitu. Mhm. Ya, jadi mereka punya banyak institusi-institusi yang kemudian dikembangkan, melatih dokter-dokter khusus untuk Mhm. penyakit-penyakit infeksi Infeksi. gitu ya. Oke. Mhm. Jadi pada tanggal 20 pada tanggal 20 Januari Cina Daratan ngaku, kemudian Mhm. WHO terus kemudian sadar bahwa ini ternyata human to human gitu Mhm. ya, orang Mhm. ke orang. Dan pada tanggal itu juga pemerintah Taiwan mengaktifkan pusat komando epidemi tadi Oke. yang peninggalannya ini ya, SARS ya? peninggalannya Mhm. Mhm. langsung diaktifkan kembali, dan dia tidak hanya mengendalikan usaha-usaha kesehatan, tapi juga transportasi, perekonomian, tenaga kerja, pendidikan, dan lingkungan. Oke. Semua yang berhubungan dengan mitigasi penyakit Oke, gitu. jadi komprehensif sekali ya, lintas sektoral ya, Mbak Desi Iya, ya penanganannya. ya, Oke. lintas Mhm. Mhm. sektoral, dan itu komandannya, dan memang dia disebut komander gitu. Mhm. Komandannya adalah Menteri Kesehatan, satu. Oke. Oke. Nah, jadi Menteri Kesehatan inilah yang akan kemudian menjadi corongnya gitu, yang Mhm. berbicara tiap hari. Dia bikin konferensi pers tiap hari. Mhm. Jadi kebijakan semuanya tersinergi, terintegrasi, jadi Mhm. tidak ada yang tabrak-tabrakan, tidak coba-coba gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi mereka tahu kalau airport ditutup, dampak ekonominya apa, terus Mhm. dampak lingkungannya apa, itu semua sudah sinergis gitu. Oke. Ini mungkin bedanya dengan Task Force COVID Indonesia yang tidak integratif ya Iya. gitu. Nah, terus apa ya tadi? Oh ya gitu, tanggal 20.
Nah, saya tuh sampai di Taiwan ya, Mm-mm. tanggal 13. Jadi saya sampai di Taiwan tanggal 13. Mm-mm. Begitu saya sampai, itu semua orang udah maskeran. Oke. Nah, Padahal waktu itu bahkan WHO belum apa masih kalau nggak salah himbauannya masih bahwa masker itu dipakai oleh yang sakit ya Mbak ya waktu itu ya. betul. Nah, Mm-mm, jadi oke. pemerintah Taiwan sendiri belum menghimbau untuk pakai masker ya. Oh gitu, oke. Nah, jadi rakyat itu udah karena gimana apa namanya pengalaman mereka SARS itu ya. Mm-mm. Jadi mereka memang biasa gitu pakai pakai Masker, masker heeh. dan begitu dengar bahwa ada sesuatu dari Cina, mereka lebih pakai masker lagi gitu. Oke. Mm-mm. Saya begitu datang, ya dihadapkan dengan semua orang memakai Mm-mm. masker ya. Akhirnya Mm-mm. saya pakai masker juga lah gitu kan. Oke. Menyesuaikan dengan fashion gitu kan. Bunga-bunga ininya maskernya enggak ya, Pak? Gitu kan. Namanya orang nggak apa-apa ya, kita kan dari Iya, iya. Heeh. Asia Tenggara gitu loh. Kok begini ternyata, dan ternyata udah banyak cerita-cerita dan Mm-mm. banyak informasi mengenai yang dari Wuhan itu. Oke, Nah, oke. tanggal 21 nih Mbak Lia, tanggal Mm-mm. 21 akhirnya ditemukanlah kasus pertama Oke, Taipei. di Taipei, di Taiwan ya, Uh, oke. Mm. ya, itu seorang perempuan penumpang pesawat dari Wuhan. Oke. Ini, Mm-mm. ini lucunya pada tanggal 21 Januari ini juga di Amerika kasus pertama juga. Mm. Itu Mm-mm. kalau kita ingat-ingat juga mereka juga perempuan gitu yang Mm-mm. kena orang yang juga datang mendarat tanggal 15-nya di Amerika, terus tanggal 21-nya confirm laboratori Oke. bahwa dia terkena. Mm-mm. Coba kita lihat perbedaannya ya, bahwa kemudian Taiwan berhasil gitu, Mm-mm. sementara Amerika yang berpolitik-politikan dan tidak percaya Mm-mm. sains jadi Mm. seperti itu Mm. gitu Iya. sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itulah. Kemudian pada tanggal, ini saya bulan Januari aja ya, tanggal Mm-mm. 24 Januari, jadi 21 Januari ketemu kasus ya. Mm. Tanggal 24 Januari, semua penumpang pesawat dari Cina, Makau, dan Hong Kong Itu tidak itu boleh ya. Mm. harus mengisi riwayat kesehatan. Jadi Oh, bayangkan, oke. Tapi masih tetap boleh masuk ya, Mbak ya? boleh masuk, Mm-mm. cuman dia sebelum mendarat, itu secara online ada riwayat kesehatan dan Oke. riwayat perjalanan secara lengkap. I see, oke. Mm. Jadi ini data luar biasa banyak gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Dan terus di screening, tentu saja di screening Mm-mm. di airport gitu, Mm-mm. dipisahkan dari ada gejala gitu. Mm-mm. Tapi data itu kan ada gitu ya, data Iya. itu sudah. Jadi tanggal 27 Januari data itu Mm-mm. yang kemudian kan data-datanya juga kebijakan ini diperluas untuk akhirnya semua pendatang ya dari semua Iya. negara. Mm-mm. Tapi dari tanggal 27 Januari data imigrasi itu Mm-mm. diintegrasikan dengan data asuransi nasional, asuransi Oh, kesehatan. oke. Jadi mereka itu punya yang kayak seperti kita BPJS ya. Iya, oh gitu ya. Oke, oke. Ha. Jadi Universal Health Insurance itu Mm-mm. mereka Mm-mm. cuman keanggotaannya lebih besar dari kita. Jadi 99% orang itu adalah Wow, anggota, udah anggota ya. Oke, hampir 100% ya. Mm-mm. hampir 100%. Jadi semua Mm-mm. orang ini Tercover ya. Mm-mm. Mm-mm. tercover, Mm-mm. ditanggung gitu ya biaya Mm-mm. kesehatannya oleh negara. Dan kalau kita lihat dari global index-nya kesehatan, global health index Kak, Mm-mm. itu Mm-mm. healthcare-nya Taiwan tuh termasuk dari yang terbaik di dunia. I Jadi see. bayangkan aja Mm-mm. menjadi warga negara dan di cover oleh negara dengan fasilitas terbaik di dunia gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, itu data digabung semua integratif gitu. Oke. Jadi pemerintah sekarang memegang data riwayat kesehatan dan riwayat perjalanan dari setiap warga negaranya. Mm. Itu data besar, big data Big gitu. data ya, oke. Nah, jadi ini 27 Januari ya. Mm-mm. Itu kemudian diperbaiki lagi sistem. Mm-mm. Tanggal 18 Februari Mm-mm. data ini bisa diakses oleh semua rumah sakit, Mm-mm. oleh semua klinik, dan oleh semua apotik. Mm. Jadi kalau misalnya saya bawa kartu residence permit saya gitu ya, Mm-mm. izin tinggal saya, namanya ARC, Alien Residence Card. Mm-mm. Kalau saya bawa itu pergi ke apotik, terus mereka masukin angkanya, mereka Mm-mm. akan tahu saya tuh dari mana, Oke. pernah pergi kemana gitu. Mm. Orang apotik loh nih, apotik, bukan klinik. Iya, iya.
Nah gitu. Jadi ya mungkin kalau apa namanya, itulah hari-hari pertama ya, hari-hari pertama dari ke sini, itulah yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Taiwan. Ada Oke. pertanyaannya lagi, Mbak Lia? Iya, oke, heeh. Nah, kalau sekarang ini setelah kemudian tadi langkah yang sangat terkoordinasi itu sudah dilakukan, nah, ada ini nggak sih, Mbak, maksudnya untuk hal-hal praktikal yang kemudian, dihimbau atau mungkin bukan dihimbau ya, tapi diminta oleh pemerintah untuk dijalankan untuk masyarakat Taiwan itu apa saja, Mbak? Karena tadi Mbak Desi bilang sebenarnya kan masker pun tidak bukan berupa, himbauan dari pemerintahnya kan, tapi masyarakatnya Iya. pakai sendiri gitu loh. Tapi untuk Iya, kayak yang sehari-hari gitu, langkah-langkah yang harus dilakukan sehari-hari ada nggak, Mbak, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para warganya? Oh iya, jadi Mhm. gini, Taiwan itu nggak lockdown ya. Oke. Oh, nggak lockdown ya, I see, oke. Taiwan itu nggak lockdown. Karena Mhm. apa ya? Karena udah dari awal dia udah Kan udah punya, siap, oke, iya udah siap banget gitu ya. Jadi di mhm. dalam negerinya bersih gitu kan. Mhm Yang mhm mhm. yang yang memang yang bahaya itu adalah poin-poin ke luar negeri ya, Betul, mhm. airport dan sebagainya. Dalam Mhm negerinya sendiri mhm sih, mhm. ya. Jadi metode yang dipakai di sini adalah track and tracing, Track and ya. tracing, oke. Nah, jadi kan di dunia ini, aku klarifikasi dulu, di dunia ini Mhm. ada dua macam sebenarnya untuk metode negara-negara memerangi virus ya. Yang pertama itu supresi, artinya benar-benar menekan dengan drastis, berusaha menekan dengan drastis tingkat infeksi per Mhm. hari ya, Mhm. dan berusaha agar nol gitu ya. Mhm. Nah itu caranya itu dengan lockdown. Ya kita Oke. lihat New di Zealand, mhm. New Zealand lah, di Wuhan lah yang lebih, Oke. yang paling paling komplit ya, di Italia juga Iya. paling komplit Mhm mhm. gitu ya. Dan tentu saja lockdown itu berbagai macam Implikasinya ya, mhm. dan juga berbagai macam kontennya Iya, macam-macam betul di betul, di variatif ya, Mbak, Malaysia, ya, mhm. variatif, jadi nggak cuma Mhm. satu macam. Nah, yang kedua, apa namanya, strategi kedua adalah flattening the curve, Mhm. yaitu melandaikan kurva Kurva, dan betul. Mhm. hanya mitigasi saja gitu. Asumsinya adalah semua orang akan banyak orang kena, Mhm. tapi tujuannya adalah jangan kena pada saat yang sama, gitu. Oke, iya. Itu tujuannya untuk mengendalikan supaya sistem kesehatan masih bisa bertahan Mhm gitu. mhm. Rumah sakit jangan sampai Kolaps ya, kepenuhan. menghadapi pasien yang kebanyakan gitu Betul. ya, oke, mhm Betul. mhm. Nah, jadi kalau kalau metodenya itu nggak lockdown, kalau flattening the curve dia itu track and tracing, jadi Oke. menelusuri apa namanya ya, track and tracing, menelusuri Riwayat perjalanan perjalanan ya, mhm. riwayat perjalanan si pasien gitu. Heeh, oke. Dan testing dan physical distancing. Mhm Ya, jadi mhm. dia lebih lebih mild daripada lockdown gitu. Betul, mhm mhm. Nah, Taiwan itu pakai yang ini, Mmm. yang flattening ya, walaupun dia Oke. mau flat apa, orang dia flat kok. Jadi jadi dia track and tracing. Jadi ya apa namanya, kita kalau secara sehari-hari sih ya disuruh Mhm. physical distancing, Mhm. itu misalnya kita berdiri harus 1,5 Meter meter ya, paling enggak mhm. dari orang, semua harus pakai masker. Sekarang pemerintah Oh, sekarang mewajibkan ya? Oke, mewajibkan pakai mhm mhm. masker. Terus apa namanya, terutama kalau naik ini ya, kalau naik kendaraan umum ya, Mmm. masker. Tapi nggak diwajibkan kalau lagi apa, jogging lah, apalah Mhm gitu. mhm. Rasanya sih nggak diwajibkan karena banyak juga yang nggak pakai ya di luar ya. Mhm mhm. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini semua itu informasinya jelas dan melalui TV gitu. Jadi di Mhm. TV ini seperti saya bilang tadi, tiap hari ada konferensi Oke. pers oleh Menteri Kesehatan. Mhm. Itu jelas banget diajarin bagaimana cara pakai mask, Mhm gimana mhm. caranya memberi salam tanpa berjabat tangan, gitu-gitu ya. Mhm mhm. Dan dilaporkan juga jumlah apa namanya, penderita, apa dari daerah mana saja, Mhm. dan apakah ada yang meninggal dan bagaimana dan Oke, sebagainya gitu. mhm mhm. Terutama untuk iklan layanan masyarakat ini menarik juga Mhm. karena yang ada iklan layanan masyarakat yang secara reguler tuh kalau saya nonton TV itu nanti setiap jam atau setiap berapa menit gitu ya ada iklan layanan yang mengatakan yang menyuruh
udah cuci tangan belum gitu. Ini gitu. Heeh. Jadi tapi yang membawakan tuh bukan politisi, bukan apa gitu ya, itu dokter. Jadi dia pakai Oke. baju dokter gitu Iya ya. iya. Dan punya legitimasi ya, karena yang membawakan Iya, dokter, ya. dokter Heeh gitu. heeh. Nah, ini terutama mengenai masker ini cukup unik ya, Mhm. mengenai masker di Taiwan ini. Jadi pada bulan Februari untuk menghindari kelangkaan masker dan penimbunan gitu ya, Mhm mhm. itu pemerintah mengambil alih seluruh produksi masker dalam negeri. Oke. Dia Mhm mhm ambil mhm. alih semuanya, jadi di bawah kontrol pemerintah Mhm. dan dia genjot produksi masker dari 1,8 juta masker per hari jadi Mhm. 8 juta masker per hari. Wow. Bayangin mereka Mhm ngerjain mhm. masker doang gitu ya, tiap hari gitu. Mhm. Dan pokoknya negara itu mengucurkan uang untuk itu Mhm mhm. 6,8 juta dolar ya, Mhm. itu dikucurkan membuat kerjasama dengan pabrik-pabrik masker, Mhm. terus dan diadakan sistem jatah. Nah, sistem Oke. jatahnya ini menarik nih. Jadi Mhm. dari bulan Februari ada apa namanya pengembangan sistem jatah. Mhm. Kami ini boleh beli masker kalau sekarang ya boleh beli masker 9 buah Oke. setiap 14 hari. Oke, Jadi 9 buah begitu setiap beli, 14 hari, oke. Berarti iya, sebulan 18 ya, kurang lebih ya? iya Mhm betul. mhm. Jadi tapi belinya itu sekali beli 9 gitu ya. Oke oke. Mhm. Isinya 9 dan harganya 24.000 itu 9. Mmm. Itu 4.000 rupiah gitu. Mhm. Nah, itu selama 14 hari. Jadi kalau kita udah beli sekarang, kan nama kita dicatat. Jadi Mhm. belinya itu ada 3 macam ya. Mhm. Boleh dari online, Mhm. jadi online ke kayak apa namanya website negara, Mhm. boleh langsung ke apotek pemerintah, Mhm. terus boleh juga pesan dari 7-Eleven gitu ya. Jadi Oke. sini 7-Eleven sama yang kayak kayak apa supermarket kecil-kecil di sini semua integratif dengan Oke. pemerintah juga gitu ya. Jadi pesan itu nama kita dicatat, nomor kita dicatat. Jadi kalau Oke. kita beli hari ini ya besok nggak bisa beli Oke, karena kan udah kita ke-lock ya beli. sistemnya ya? Heeh, karena sudah Iya tercatat. gitu. Oke. Heeh. Mhm mhm. Dan itu kemudian ya integratif lagi datanya sama data gede tadi, big Mhm mhm. data tadi gitu. Mhm. Nah, Oke. itu terus ada lagi di sini sehari-hari itu ada yang namanya nomor telepon 1922. Oke. Hotline gitu ya, Mbak, ya? Mhm. Hotline. Jadi kalau kita merasa tidak enak badan apa bagaimana atau bingung ini sebenarnya gejala Mhm apa, itu mhm. telepon itu pasti ada yang menjawab. Itu langsung ke CDC apa namanya itu Center for Disease Prevention, apa Center for Disease Control. control, heeh, oke. Mhm. Itu langsung ke situ dan mereka akan menjawab. Mhm. Itu multiple Uh, language, Mbak, hotline-nya? nah itu juga ya ini masalah. Karena sebagai ekspatriat pasti kan Mbak Desi masih Betul, betul. Kalau ada kekurangannya di heeh. sini ya itu cuma satu ya, itu Mhm. bahasa Inggris jarang banget gitu Oh ya. gitu, even buat hotline pun? Maksudnya, Dan heeh. ada kalau Oh hotline kalau sih, hotline sih kalau ada hotline ya? Oke, mhm. ya. Cuman kalau mau beli masker itu susahnya minta ampun. Kalau misalnya ke orang langsung mendingan Heeh online heeh. gitu. Iya iya. Memang itulah apa namanya, kekurangannya dia ya. Mhm mhm. Mmm, nih saya bagikan lagi nih satu yang sangat unik ya. Heeh. Namanya track and tracing ya. Jadi Mhm. mereka itu, kalau ada satu pasien yang positif, Mhm. itu langsung di-trace gitu pernah kemana aja, Mhm. anggota keluarganya siapa aja, itu Mhm. anggota keluarganya hubungan dengan siapa aja. Jadi itu akan menemukan sekitar 200, 300 orang, Oke. gitu ya. Mhm. Nah, 200 orang ini kemudian datanya ditriangulasikan dan Mhm. ketahuanlah siapa yang paling beresiko, Mmm. gitu kan. Nah, siapa yang paling beresiko ini di algoritma dan sebagainya, akhirnya diteslah yang paling beresiko. Oke. Sementara Mhm. yang lainnya disuruh untuk karantina. Karantina, mhm. Nah, jadi karantina ini ya, apa namanya, walaupun kita nggak ada lockdown, tapi karantinanya itu ketat gitu. Jadi Mhm. kalau ada orang yang memang sudah dinyatakan punya hubungan dengan pasien yang positif, dia Mhm. harus karantina, Mhm. ya kan? Iya. Dan juga yang orang baru pulang dari, oh ya saya harus kasih tahu dari mulai tanggal 19 Maret itu tidak ada lagi orang asing dengan visa turis boleh masuk ke sini. Mmm. Jadi udah tutup Oke, jadi sama border close ya? Apa, sudah ditutup border closure ya? Oke, mhm. kecuali kayak saya gitu punya Mhm. ARC atau kecuali diplomat gitu. Mhm. Apa namanya, tapi kan orang Taiwan masih boleh masuk ya dari luar negeri. Mhm.
Nah, orang-orang ini kan di karantina gitu. 14 Jadi hari nggak Mbak Desi karantinanya ya? ya, 2. 14 hari. Oke, 14 hari. Nah, ini yang kemudian unik, namanya negara demokrasi ya. Inilah bedanya karantina negara demokrasi sama negara otoriter. Gitu ya. Kalau negara otoriter ya di karantina lo dengan hukuman aja gitu. Jadi kalau lo keluar lo dihukum gitu kan. Sementara kalau di negara demokrasi seperti Taiwan itu tidak hanya dihukum, jadi tidak hanya stick gitu ya, tapi dikasih insentif ya carrot gitu ya. Jadi carrot stick. Jadi begini, di sini kalau karantina itu nomor handphone kita kan dicatat. Jadi nomor kita tuh ditelepon setiap hari dari dinas-dinas kesehatan Pemda. Ditelepon setiap hari, selain ditanyain berapa suhu badan gitu ya, untuk dicek juga ini di rumah nggak orangnya gitu. Nah itu ada sinyalnya. Jadi orang kalau keluar dari rumah itu sepertinya Pemda tahu gitu loh bahwa ini teleponnya bukan di rumah itu, bukan di alamat itu gitu. Nah itu akan didatangi oleh polisi dan kalau misalnya benar ketahuan bahwa dia tidak ada di rumah, dia akan didenda. Dendanya itu bisa sampai 1 juta Taiwan dolar, artinya 33.000 US dollar. Oke. Artinya ya 520 juta dolar, 500 juta rupiah. 20 juta rupiah gitu ya. Bayangkan orang ngapain juga melanggar karantina gitu. Langsung miskin. Keluar pintu udah habis aja tabungan 500 juta, mending uangnya gitu kan. Nah, tetapi selain hukuman yang keras seperti itu ya, tapi selama di karantina orang akan dipelihara banget sama negara. Sama negara, gitu ya. oke. Dikasih makan 3 kali sehari dan dikasih uang harian. Jadi stipend. Oh, sampai dikasih stipend ya? Oke. Menarik Mbak. Oke. Jadi orang kan ngapain nggak jujur ya kan? Ngapain? Misalnya kalau dia ke rumah sakit terus dia ada gejala-gejala, ya dia akan bilang kayaknya COVID deh Pak, gitu. Jadi nggak. Ya bilang juga gue bakal diurusin gitu kan, ya dikasih stipend lagi gitu ya. Iya, dikasih makan 3 kali sehari, dikasih stipend lagi, dicek kesehatan. Kalau misalnya kita jadi tim gawat di rumah, ada petugas kesehatan datang ke rumah, ya kan? Kalau misalnya kita nggak bisa karantina di rumah karena rumah kita penuh orang, misalnya, silakan ke hotel sama Pemdanya. Oke. Gitu. Ada hotel-hotel atau tempat-tempat wisma tertentu yang memang sudah kerjasama dengan pemerintah, gitu ya. Orang bisa karantina di situ gitu. Jadi memang itulah perbedaannya. Oke. Mana tapi memang itu kan semacam apa ya, kayak mengikuti behavior manusia ya nggak sih Mbak? Ya bahwa oke, gue stay gitu, tapi gue bisa dapat apa gitu kan kalau gue nurut gitu dan itu yang kemudian juga dipergunakan sebagai carrot-nya ini ya oleh pemerintah Taiwan. Stick and carrot. Stick and carrot iya. Stick-nya pasti harus tapi carrot-nya juga dikasih ya. Oke, thank you Mbak, penjelasannya menarik banget tadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Tadi Mbak Desi sebenarnya sudah cukup banyak menyinggung sih, di antaranya tentang data ya. Itu tadi kan bagaimana Taiwan mengintegrasikan dan mengumpulkan dengan sangat baik data-data riwayat perjalanan kan ya dari warga negaranya gitu loh. Ini kan akhirnya kemudian membentuk suatu itu tadi big data yang sangat lengkap kan. Dan ini yang dari beberapa artikel yang saya baca ini yang dianggap sebagai salah satu penentu keberhasilan Mbak. Karena Taiwan dianggap mampu menjalankan di digital governance dengan sangat baik gitu. Tapi tidak hanya itu katanya diikuti juga dengan civic participation. Nah ini menariknya gini sih Mbak. Karena gini, big data itu kan ada 2 sisi ya. Di satu sisi bagus ya apabila dipergunakan dengan sesuai peruntukannya gitu ya. Tapi di sisi lain kan juga banyak yang mengkhawatirkan tentang breach dari ini ya, penggunaan data itu sendiri kan. Kita kan kadang was-was kan gitu. Waduh, data kita kemana aja gitu ya. Itu aja orang negara tahu gitu kan. Itu kan juga kadang di beberapa negara demokrasi itu menjadi masalah gitu loh. Nah, tapi di Taiwan ini relatif tidak terjadi gitu loh. Kekhawatiran seperti ini dan itu tadi dengan didukung juga oleh civic participation. Menurut Mbak Desi selama ya Mbak Desi menjalani kehidupan di Taiwan gitu ya dalam masa pandemik ini, apakah itu benar tuh Mbak? Yang saya lihat ya ini sebenarnya itu pertanyaan menarik banget ya.
Jadi yang saya lihat itu NGO itu nggak kelihatan loh di sini Oh, ya. seriously? Jadi Oke, heeh, heeh jadi heeh. seperti kayak partnership mereka sama pemerintah itu udah sangat sinergis sehingga Oke. nggak teriak-teriak gitu. I see, Jadi kayak oke. kayak pemerintah itu sudah tahu apa namanya batasan-batasan yang bisa dilakukan gitu ya. Mhm mhm. Dan ini Mmm. pemerintah liberal demokrasi banget kan. Emang Mhm kita mhm. lihat ya Taiwan termasuk dari yang paling liberal lah di seluruh Asia gitu Mhm ya. mhm. Jadi sepertinya apa kayak state and civic organization partnership itu sangat sinergis gitu. Mhm. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada kritik kan, Mbak, ya? Cuma kemudian Oh sudah enggak, berjalan dengan baik gitu ya koordinasinya? betul Mhm betul, mhm. heeh, udah heeh, sangat berjalan dengan baik sehingga ya jalan sendiri. Misalnya harus ada yang ditolong, apa namanya, inisiatif-inisiatif untuk menolong orang-orang yang terdampak itu juga langsung apa namanya, langsung kerjasama pemerintah daerah dan civic organization gitu loh. Oke oke. Dan Mhm. tidak perlu teriak-teriak juga gitu, Mhm karena mhm. memang udah kerjasama dengan baik gitu Mhm kan. mhm. Ya sebagian besar itulah, mungkin juga ada juga riak-riak lah ya, Mhm mhm namanya mhm. namanya dalam praktek kenegaraan, Mhm praktek mhm. berbangsa gitu pasti ada riak-riak. Cuman dibanding dengan negara lain ini sangat sangat smooth gitu. Mhm mhm. Kembali tadi pas lagi kita kan ngomongin mengenai data itu ya, Mhm mhm. ini sangkin gini ya, ini sangat luar biasa sangkin 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 majunya gitu ya. Mhm. Eee, Kita itu bisa tahu loh jumlah tempat tidur RS gitu loh. Oh, I Ya, see. jadi secara di website karena semuanya online gitu ya. Walaupun Mhm. data pribadi kita ya tidak bisa diakses sama siapapun yang tidak berwenang ya. Mmm, mhm mhm. Cuman kayak misalnya data-data di manakah di mana bisa membeli masker dan maskernya udah tinggal berapa jumlahnya di Oke. toko itu gitu ya, Mhm di mhm. apotek itu ada di website. Mhm. Dan di mana apa tadi jumlah jumlah tempat tidur di rumah sakit mana itu ada di dalam website. Jadi Mmm, orang mhm. yang sakit nggak Mhm. tahu saya ke arah mana perginya gitu loh. Mhm mhm. Yang jadi rumah sakitnya nggak penuh gitu. Oke. Jadi emang gimana ya, penggunaan data yang sangat Dan efektif hati-hati dan juga ya, tapi tetap menjaga hati-hati. privacy ya? Oke. Betul Mhm betul. mhm mhm. Oh Mhm. ya, di sini juga ada yang namanya kalau misalnya kita mau lihat aktivitas NGO, ini di sini ada NGO yang fungsinya itu mencek apakah berita itu hoax atau enggak gitu. Oke, kayak fact check gitu ya? Fact check gitu. Heeh heeh heeh. Namanya fact check memang. Taiwan fact checker. Cek. Nah, jadi jadi dia itu banyak sekali ternyata berita-berita yang hoax gitu ya, dan Mhm. terutama kalau menurut apa yang saya baca sih biasanya datang dari daratan ya, dari Cina gitu. Iya 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 iya. Dan itu semua bahasa Cina, jadi kita sebagai ekspat sih diam aja ya. Nggak ngaruh juga buat kita, mereka Oke. mereka kan sangat pengaruh ya. Mhm. Jadi kalau ada setiap berita dan kalau misalnya beritanya itu mengkhawatirkan, Mhm. nanti dalam 60 menit akan dicek apakah berita ini betul atau tidak, dan Mhm. nanti ada verifikasi dari si Taiwan fact checker ini. Jadi memang apa pokoknya menyeluruh lah gitu perlindungan terhadap terhadap masyarakat secara kesehatan, baik juga dengan emosi gitu ya. Mhm mhm mhm. Yang saya lihat di sini perlu digarisbawahi juga adalah ketiadaan apa namanya, ketiadaan pertikaian politik gitu Ah, di itu dalam. tadi ya, betul betul, mhm. Jadi padahal kan maksudnya kemarin pada baru melaksanakan, pemilu ya, Mbak, ya? Maksudnya kan Ya, sempet panas gitu beberapa bulan yang lalu, tapi, ya, sekarang semuanya bersatu gitu ya, kompak menghadapi ini, wabah heeh. ini ya? Dan Mhm. dan lagi yang mungkin menarik gitu ya, sebenarnya kan dalam keadaan seperti ini ya, kalau pemerintahnya nakal gitu kan, bisa aja itu dibuat alasan sedemikian rupa sehingga bisa menjalankan darurat ini, Iya, darurat itu betul gitu ya. betul, mhm mhm. Dan kemudian akhirnya membuat misalnya pemerintahan militer atau Mhm mhm. pemerintahan yang represif, tapi tidak dilakukan gitu Mhm ya. mhm. Padahal sebenarnya bisa dilakukan karena kan ada ancaman Cina ya. Iya Itu iya, sebenarnya mhm. bisa dipolitisir. Tapi kita lihat tidak ada yang namanya politisasi isu kesehatan gitu. Mhm. Mereka jelas ini adalah isu kesehatan, darurat kesehatan, fokus untuk kesehatan, tidak Oke. tidak Mmm. bikin-bikin Tidak dibuat apa? menjadi sekuritisasi gitu ya? Heeh Iya, heeh, tidak oke, ada iya, sekuritisasi mhm. ya.
Oke. Oke, Mbak, thank you. Tadi, poin big data itu menarik banget deh ya, karena ya, apa, bagaimana data itu dikelola dengan secara profesional ya, Mbak. Indonesia kan sebetulnya Mhm. pengen menuju ke situ gitu, tapi ya kita Iya, gimana ya, kita data-data kita misalnya kita beri, tapi terus nanti ya, tiba-tiba kita dapat SMS gitu kan, mama minta pulsa gitu yang tahu-tahu dikirimin apa dari bank gitu kan, yang tahu alamat kita. Nah itu mungkin ya, nah celah apa, heeh, celah-celah dari, penggunaan big data yang masih belum baik gitu di Indonesia, dan ya mudah-mudahan saja sih kita bisa belajar ya dari Taiwan bagaimana untuk, bisa menangani apa, bisa memanfaatkan big data ini dengan sebaik-baiknya dan secara mhm profesional mhm ya, Mbak, ya. Oke, nah tadi juga udah sempet nih kita nyinggung tentang tentang bentuk pemerintahan ya. Taiwan itu kan iya, heeh, salah satu negara demokrasi, dan Mbak Desi tadi jelas kali bilang ini salah satu negara demokrasi liberal yang bisa dengan sangat baik gitu menangani pandemik ini. Nah, kan sempat ada perdebatan nih, Mbak, ya, yang mhm, sebagian berpendapat gitu bahwa kayaknya negara demokrasi ini nggak efektif banget deh gitu loh ngadepin pandemik itu karena ribet gitu iya, kan. Banyak banget suara, is very noisy gitu kan, yang ini pengen itu, yang ini mhm pengen mhm, ini gitu. Dan iya, ditambah lagi dengan esensi lockdown yang kemudian diambil oleh beberapa negara demokrasi, itu kan sebetulnya, menegasikan hak-hak sipil kan, ya nggak boleh olahraga lah, nggak boleh keluar lah, nggak boleh berkumpul gitu loh. Nah, mhm, sehingga akhirnya ada beberapa juga yang mengatakan bahwa kayaknya pemerintahan dengan sistem otoriter dan sentralistik itu jauh lebih efektif gitu, karena udah satu komando semua nurut, selesai gitu wabahnya. Nah, iya, cuma di kasus Taiwan itu kan membuktikan hal yang berbeda ya, Mbak, bahwa negara seliberal ini gitu, negara demokrasi mhm liberal mhm. ini mampu gitu untuk menangani wabah ini dengan baik. Menurut Mbak Desi gimana nih? Ada nggak sih sebenarnya korelasi antara, bentuk pemerintahan ini dengan cara penanganan wabah, Mbak? Ya, ini sebenarnya, menarik juga ya, Mhm. apa namanya, dikotomi antara liberal demokrasi dan lockdown. Jadi seakan-akan kalau lockdown kita udah nggak demokrasi lagi gitu. Udah. Nah, jadi memang ada anggapan bahwa tindakan-tindakan yang stringent gitu ya, yang Mhm, ketat betul, itu seperti lockdown, karantina menyeluruh itu bertentangan dengan democratic freedoms gitu, mhm, kebebasan mhm, berkumpul, berekspresi. mhm, Ini sebenarnya gini ya, saya juga mikir-mikir ini terus kemudian saya, ya jadi menurut saya ada beberapa catatan gitu ya di mhm, sini ya. Stringent measures itu bisa juga dilihat bukan sebagai, hanya ancaman terhadap kemerdekaan individu, mhm. tetapi bisa juga untuk menjaga hak hidup setiap individu kan. Oke, iya, mhm, mhm, Jadi misalnya gini, dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang lain, berarti kita menjaga kesehatan orang itu gitu kan, mhm, menjaga hak hidup orang itu. mhm, Dan mhm. orang itu pun menjaga hak hidup saya gitu, kalau Oke, saya tidak berada berdekatan dengan dia. Gitu. mhm, Karena kemerdekaan individu itu kan tidak bisa ditegakkan dengan mencelakakan orang lain gitu kan. mhm, mhm, Nah, dan mencelakakan diri sendiri tentu saja ya, berarti mhm, mencelakakan orang lain gitu kan tidak. Misalnya kayak saya hobi balap mobil mhm, gitu ya. Kan nggak boleh saya melakukan hobi itu di jalanan yang jalan raya rame mhm, gitu kan, mhm, banyak mhm. orang. Ya, itu akan membahayakan orang kan gitu. Jadi di situ eh, negara demokratis sekalipun itu bisa mengambil tindakan penertiban gitu. Oke. Jadi walaupun stringent measures gitu ya, bukan hanya lockdown sih, menyuruh orang di rumah gitu ya. Mhm, Stringent measure itu kalau diundangkan memang top down dari negara kepada rakyat, tapi mhm. pada penerapannya bisa dilihat sebagai solidaritas gitu, agar semua orang bisa menikmati hak hidup yang sama gitu. Oke, mhm, Jadi bentuknya solidaritas uh, antar manusia. Cuman gitu ya, poin keduanya, kebijakan yang stringent ini bisa dianggap pelanggaran democratic freedom bila dalam penegakannya negara melakukan tindakan brutal di luar oke, hukum oke, gitu. oke, Misalnya, mhm, mhm, misalnya disuruh di rumah tapi terus tanpa ada undang-undang gitu ya, eh, cara menyuruh kita di rumah tuh ditembakin, disiksa gitu ya, mhm, atau mhm, ditangkapin, ditaruh di kerangkeng, kan kita baca berita di Filipina terjadi begitu ya, mhm. gitu. Nah, nah Keluar itu rumah gue tembak gitu ya? iya kan, apa, Mhm, mhm, just shoot them all kan gitu mhm, kan, wah mhm, mhm. kayak di western movies kan. Mhm, Nah, mhm, mhm, ini kan membuka jalan untuk pemerintahan yang otoriter gitu. mhm, mhm, Nah, selain daripada itu, poin ketiganya, apa,
stringent measures juga bisa dilihat sebagai apa namanya pelanggaran terhadap hak-hak demokrasi kalau hak-hak manusia lah ya, kalau itu dijadikan seperti tadi saya bilang alasan untuk mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan tindakan represif, Iya, oke. gitu ya. Jadi kalau misalnya ini darurat kesehatan, ya undang-undangnya harusnya untuk kesehatan. Nggak usah pakai darurat sipil gitu ya. Ya, gitu. Harusnya jangan pendekatan militer kalau masih bisa dikendalikan dengan undang-undang yang non security gitu. Fokusnya kesehatan. Nah, poin keempatnya, poin keempatnya gini, pertanyaannya gini ya. Kalau misalnya, ini mungkin ada pertanyaan yang fundamental. Kalau misalnya negara demokrasi tidak bisa represif menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, menyelamatkan orang lain, gitu, untuk menyelamatkan orang. Jadi bagaimana caranya supaya dia tunduk mengikuti perintah? Ya tadi itu kayak Taiwan tadi. Iya, diberi carrot itu tadi ya Mbak ya, diberi insentif ya. Oke. Jadi bukan hanya dihukumin aja, tapi kalau dia melakukan sesuai dengan perintah pemerintah, ya dikasih sesuatu gitu, dikasih uang gitu, dikasih makanan gitu loh. Jadi ada apresiasi gitu. Oke, ya. Jadi minimal mungkin ya kalaupun nggak dikasih stipend gitu ya, tapi minimal masyarakat yang memang harus menjalani karantina itu yakin bahwa well-being-nya terpenuhi gitu kan ya. Walaupun gue nggak boleh keluar walaupun 2 minggu gitu kan, tapi dia tahu bahwa kesejahteraannya akan tetap diperhatikan oleh negara gitu kali ya Mbak ya. Salah satu caranya. Dan itu mulai dari negara. Rakyat nggak bisa percaya sama negara tanpa negara bisa membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Oke, trust itu memang sangat penting ya dalam penanganan. Negara duluan yang harus membuktikan, bukan rakyat dipaksa percaya gitu. Oke Mbak, ini yang terakhir nih, lagi-lagi karena Taiwan itu merupakan salah satu negara yang dianggap sangat berhasil dalam penanganan COVID ini gitu ya, dan dikaitkan juga dengan pengalaman Mbak Desi selama berapa 3 bulan ini ya tinggal di Taiwan. Ada nggak nih Mbak? Work from home, nyebelin banget. Begitu datang langsung working from home. 1 bulan di mana saya memang ke Akademia Sinica ya, ke kantor ya. Kantor saya tuh LIPI-nya Taiwan. Jadi ada 1 bulan, 1,5 bulan, udah gitu langsung ya keadaan Iya, oke. Iya, dan ada nggak sih Mbak kira-kira kayak lesson learn gitulah yang visible gitu, yang doable gitu untuk dilakukan di Indonesia berkaca dari kasus Taiwan, apalagi ya itulah kita baru menerapkan PSBB ini kan dengan segala dinamikanya ya, dan ya alhamdulillah lah setidaknya sudah ada measure yang lebih jelas gitu sekarang kan dibandingkan yang kemarin-kemarin kita masih bingung kita mesti ngapain, apa yang boleh apa yang nggak boleh apa gitu kan. Nah sekarang kita udah menjelang bulan Ramadan dan Lebaran nanti kan ada hal mudik lagi, dan itu pun ternyata ya alhamdulillah juga sudah diatur gitu ya. Nah cuma itu tadi berkaca dari kasus Taiwan, boleh nggak Mbak Desi share tentang ya lesson learn atau mungkin apalah tips-tips yang bisa dibagikan ke teman-teman kita di Indonesia nih Mbak dalam menghadapi pandemi ini? Ini agak sulit ya karena memang 2 negara ini di 2 kutub yang berbeda. Beda ya. Oke. Taiwan cekatan banget, Indonesia ya maaf kata agak lamban gitu. Ya kan? Namun tetap bisa ada yang kita pelajari dan ya mudah-mudahan belum terlambat gitu ya. Sebenarnya intinya adalah percaya kepada ilmu pengetahuan lah ya gitu. Ya, science based gitu ya Mbak ya. Science based ya, bahwa ini kita yang ilmuwan gitu ya. Kalau saya ilmuwan sosial saya nggak ada gunanya juga ya. Sama dong. Jadi ilmuwan gitu yang relevan gitu ilmunya, misalnya epidemiologi lah, public health expert ya, public health expert sebagainya, itu mereka sekolah dan ada ilmunya gitu. Jadi percayanya kepada mereka, percaya kepada peneliti, percaya kepada ilmu pengetahuan lebih daripada politisi. Ini yang terjadi di Taiwan begitu. Jadi begitu ada sesuatu terjadi di Cina, itu yang telepon-teleponan, yang bikin riset itu dokter semua, epidemiologis. Jadi yang terjadi adalah darurat kesehatan kan, bukan darurat macam-macam yang lain kan. Gitu. Dan kalau nggak salah kan ini wakil perdana menteri presiden Taiwan itu kan juga seorang epidemiologis ya Mbak ya? Betul. Kurang apa lagi tuh ya?
menteri kesehatannya itu dokter gigi gitu. Jadi Oke. ya, Heeh. jadi semua dari kedokteran lah begitu Mhm ya, mhm mhm dari mhm. kedokteran gitu. Jadi mereka percaya percaya sekali dengan apa namanya ilmu gitu. Mhm mhm. Terus itu ya yang pertama ya. Yang kedua mau belajar dari pengalaman ya. Mhm. Karena kita lihat di sini begitu terjadi COVID ini, semua infrastruktur yang sudah dibangun sejak SARS SARS, tahun iya, 2003 oke. Mhm. itu langsung diaktifkan kembali Mhm gitu. mhm mhm. Orang yang jadi sebelum ada tes segala macam apa itu PCR segala macam, mereka sudah tes dengan parameter-parameter SARS, MERS gitu loh. Mhm mhm. Jadi orang-orang yang dites pertama kali sebagai apa namanya sebagai orang-orang yang dicurigai kena corona itu ditesnya dengan dites terhadap virus-virus ada 26 virus yang mereka tahu gitu. Jadi mereka udah ada itu datanya gitu. Oke. Mhm mhm. Memang belajar dari itu pengalaman Mhm mhm. sendiri ya. Mhm mhm. Kita sebenarnya pernah loh itu flu burung. Iya, flu Flu burung, betul. burung kita kena 2005 mulai 2017 yang meninggal sampai 168. Jadi sebenarnya banyak yang meninggal flu burung di Indonesia. Mhm mhm. Gitu. Kan harusnya banyak dong penelitian tentang infeksi saluran pernapasan. Mhm Iya kan? mhm. Nah, jadi apa dengan segala macam research yang kita lakukan ya harusnya kita bisa belajar dari situ gitu. Terus kemudian kalau belajar dari pengalaman sendiri juga ya kita ini sama kayak Filipina, negara kita itu sering bencana walaupun bukan bencana penyakit ya. Mhm. Bencananya bencana alam, Bencana alam, mhm. apa ya kan apa gunung meletus lah, tanah longsor, Gempa, tsunami mhm lah, mhm. apa lah gitu kan. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, ini mata awam aja, infrastruktur penanggulangan bencananya juga kayak cenderung nggak siap gitu kan. Mhm mhm mhm. Kayak sebenarnya sekarang nih ya, ribuan pasien gitu. Jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia itu 300.000. Mmm. Kita orangnya 270 juta. Mhm. Jadi bayangin ini 1:1000 orang Mhm gitu loh. mhm. Jadi kalau ya kita jangan sampai lah ya, tapi kalau sampai 10% orang Indonesia kena COVID, Mhm. itu jumlah tempat tidur udah nggak cukup Iya, gitu. betul. Mhm Memang mhm. sih ada usaha membuat wisma atlet, wah itu kita apresiasi banget ada wisma atlet ya. Mhm. Dan rumah sakit khusus Cuman itu ya, Mbak, ya? Rumah sakit infeksi di Pulau Galang walaupun jauh banget ya. Mhm. itu sangat sangat bagus dan Mhm harus mhm. diapresiasi. Mhm mhm. Harusnya membuat rumah sakit darurat lebih banyak lagi. Kalau Mhm misalnya mhm. di Singapura ya, mereka itu udah merubah kayak balai expo mereka itu dirubah jadi rumah sakit darurat. Oke. Karena sekarang kita lihat Singapura di atas 10.000 orang ya yang kena. Mhm mhm. Nah, kayak di Indonesia misalnya di Jakarta kan ada JHCC itu kan kosong ya. Mhm. Bisa aja dibuat untuk tempat karantina lah atau tempat rumah sakit darurat atau hotel-hotel diperbanyak jadi tempat karantina. Saya Mhm dengar mhm. sih memang ada hotel-hotel jadi Iya, tempat ada karantina beberapa ya. Mhm mhm. dan juga jadi tempat untuk nginepnya petugas Tugas medis ya, kesehatan ya heeh, mhm mhm. itu bagus gitu. Nah itu harusnya bisa ditambah gitu. Mhm, oke. Mhm. Terus yang ketiga ini harus mau belajar dari negara tetangga lah ya. Ini khusus buat kita ya, bukan Mhm. Taiwan nggak belajar dari negara tetangga orang dia ya bagus sendiri. Belajar dari negara tetangga kita lah gitu ya. Kayak kemarin-kemarin ini ya apa namanya bulan lalu kan kita dengar ada kegerahan dengan istilah lockdown gitu ya. Mhm. Entah kenapa, padahal lockdown itu lain-lain isinya, nggak Mhm melulu orang mhm. paksa tinggal di rumah, tidak boleh keluar sama sekali gitu. Nggak selamanya harus seperti Italia dan Cina. Kalau kita lihat di Malaysia, ini Mhm. negara paling dekat, Mhm. itu dia punya yang namanya Movement Control Order. Movement Itu control order, oke. Mhm mhm. ya, MCO itu dia mulai dari tanggal 18 Maret. Uh, memang agak sama seperti kita ya, penutupan sekolah, penutupan tempat ibadah, Mhm mhm. tapi kantor juga semua tutup dengan tegas ya. Kantor-kantor yang tidak garis depan gitu, itu Bukan di semua sisi ditutup. dalam, oke. Mhm. Jadi bukan kesehatan, bukan urusan energi, bukan urusan air, listrik dan Mhm mhm. gas gitu ya. Kalau misalnya dia kantor perizinan apa gitu ya, dia tutup gitu, nggak ada hubungannya kan gitu. Mhm. Terus dan tapi orang masih boleh beli makanan di luar, hanya saja satu orang per keluarga keluar gitu Mhm. beli. Dan di dalam tokonya Dan dibatasin ya, Mbak, ya? Nggak boleh di terlalu di penuh. dalam Mhm. tokonya dan terus kalau beli makanan hanya boleh Mhm. take away gitu. Mhm. Terus untuk orang-orang yang terimbas itu langsung bantuan
langsung tunai dan juga dalam bentuk zakat ya kan mereka Muslim ya. Betul. Jadi dalam bentuk zakat mungkin bisa ditiru juga di Indonesia Iya iya, dalam mulai bentuk zakat. pernah ada seruan sih, Mbak, kalau saya nggak salah ya, bahwa ya zakat tuh dalam kondisi yang emergency seperti ini harusnya bisa gitu dikeluarkan tanpa harus menunggu lebaran gitu. Karena kan memang Betul. peruntukannya kan memang untuk menolong hajat hidup orang banyak gitu ya dalam Ya, situasi betul. kedaruratan seperti ini. Iya. Bagus bagus, Mbak, bagus Tujuannya banget itunya, poinnya, betul. gitu. Jadi dan zakat itu kan memang diatur oleh agama, jadi memang Mhm. ya orang akan dengan sangat senang hati itu Iya, untuk betul. dukungnya gitu Mhm kan. mhm mhm. Nah sekarang kita lihat Malaysia kurva mereka udah landai gitu kan, Iya, mereka ada 5.800 lebih kasus, tapi yang meninggal 89 iya, nggak naik. dan tingkat kesembuhannya juga tinggi ya, Mbak, ya, recovery-nya. Sangat tinggi gitu. Mhm. Jadi tapi mereka berani dulu. Kita kan lihat ya, sebenarnya ini kita anak HI ya Mbak Lia. Kalau kan kita langsung memperhatikan policy gitu kan. Iya. Pada waktu COVID ini naik kan mereka bergantian pemerintahan. Iya. Mahathir diganti sama yang Pak Muhyiddin kan baru misalkan. Nah, begitu dia diganti dalam beberapa hari dia harus langsung partial lockdown. Kok bisa gitu ya? Kenapa bisa? Berarti dia walaupun orangnya ganti-ganti tapi perasaan rakyat terhadap pemerintah itu stabil ya, gitu. stabil. Trust-nya tetap terjaga ya, walaupun Tetap ada terjaga. pergantian Ya. rezim. Jadi tidak perlu lihat rejim, tidak perlu lihat siapa individu yang pemimpin. Kalau ini memang darurat kesehatan, dia percaya pemerintah. Oke. Gitu. Dan tetap legitimate gitu ya pemerintahnya walaupun kemarin kan pergantiannya sempat lumayan gonjang-ganjing ya, Mbak, ya, tapi begitu situasinya sudah darurat seperti ini, kepercayaan rakyat langsung kembali pulih gitu ya. Oke. Betul. Nah, ini kalau misalnya ada yang bilang, ya tapi kan Malaysia kaya, Malaysia lebih kaya dari kita. Ya udah, nggak usah bandingin Malaysia, bandingin sama Vietnam deh. Bandingin Vietnam, kita itu jauh lebih kaya dari Vietnam. Kita per kapita 3.800 lewat, $3.800 ya lewat. Mereka cuma 2.500-an dolar. Tapi mereka bisa tes sampai ratusan ribu. Tes massal sampai minggu lalu udah 206.000 orang. Ya. Kita sampai kemarin tanggal 22 itu baru 47.361 orang. Kita orangnya 270 juta. Gitu ya, Vietnam itu cuma 95 juta. Jadi kan dan Vietnam 0 kematian. Betul. Gitu. Dan tes kitnya sudah berhasil diekspor loh, Mbak. Sudah di-approve sama Uni Eropa. Gitu. Mas, jadi nggak ada hubungannya sama tingkat kekayaan negara gitu ya. Gitu. Ya sih, maksudnya belajar dari itu gitu. Iya, oke. Oke, Mbak Desi, thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya. Banyak banget poin-poin penting dan juga seru ya yang tadi bisa diambil dari perbincangan kita nih hampir sejam kurang lebih. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Desi ya. Sukses dengan penelitian-penelitiannya. Jangan bosan di rumah ya. Oke. Belajar bahasa Chinese jadinya. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh Mbak, biar kalau mau pesan makanan nggak bingung lagi kalau mau order food. Oke. Iya, sekali lagi terima kasih Mbak Desi. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.